Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Siti Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun yang aromanya tercium saat Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tanah piramida dikuasai Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Namun Fir'aun terlalu kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Nabi Ibrahim alaihissalam disampaikan Nabi Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun tak ada yang tahu keimanan Masyitoh, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari tibalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya. Saat itu Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Namun tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar asma Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari lisan Masyitoh. Mendengarnya putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitoh, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, maka berarti Masyitoh siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, ayahnya. Masyitoh tak lantas menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas di tubuhnya. Ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyitoh terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Masyitoh menjawab dengan tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam. Mendengarnya, sontak sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri menghadapi hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. Fir'aun bertanya dengan suara menggelegar, "Apa kau menyembah sesuatu selain aku?" Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya, namun tanpa gentar Masyitoh menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masyitoh. Dengan geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitoh, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masyitoh tak bergeming. Bah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitoh. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitoh dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api, bermaksud merebus hingga mati Masyitoh dan keluarganya. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman apakah masih akan terus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan enggan menuhankan Fir'aun. Namun jawaban mereka selalu sama setiap kali ditanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam.
kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyitohlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal sebongkah daging gosong tak bernyawa. Semuanya dilakukan di hadapan Masyitoh, hingga tinggallah tersisa Masyitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat, hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Namun Masyitoh tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar sang bayi yang digendongnya. Mendengarnya kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitoh. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah.